frater, suster, ibu, bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga atau Minggu Gaudete, tahun liturgi A dengan tema Hari Kedatangan Tuhan sudah dekat dan Amanarius sukacita diwartakan kepada orang Papa. Hendaklah kita dengan tabah hati menantikan hari kedatangannya. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Prananto SCY, Kor dari SD Saverius 9, Tata Laksana dari Komunitas Devosi Legio Maria Ratu Rosari, dan ibu-ibu mandiri Santo Monica. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita mengucap syukur bersama keluarga dan para sahabat, mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-66 tahun Bapak Yusuf Evol. Semoga sehat selalu, berlimpah berkat, tetap setia dalam pelayanan, dan bahagia selalu bersama keluarga. Bersama keluarga Bapak Gabriel Manek, kita mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-20 Frater Mario Fransio Negi Japa SCY. Semoga semakin diteguhkan dan setia dalam menjalani hidup panggilannya. Kita juga mendoakan arwah saudara kita Robertus Erik Cantona bersama dengan keluarga Jesslyn dan keluarga besar. Semoga saudara kita ini diampuni segala dosanya, diberi kebahagiaan kekal di surga, menjadi pendoa bagi keluarga yang masih bersiarah di dunia. Kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur kita, harapan kita kepada Tuhan, kita gabungkan dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat
dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Minggu Advent yang ketiga yang kita kenal sebagai Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Gaudete sendiri artinya bersukacitalah. Hari ini kita diundang oleh gereja untuk bersukacita, bukan karena kita tidak punya masalah dalam hidup, tetapi karena Tuhan itu senantiasa dekat dalam diri kita. Hal ini juga kita tandai dengan lilin Advent yang ketiga yang berwarna merah muda, juga pakaian liturgi yang hari ini kami kenakan sebagai tanda bahwa penantian kita sungguh-sungguh penuh pengharapan. Oleh karena itu mari kita sambut Tuhan yang datang dengan hati yang terbuka dan penuh sukacita. Kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Karena itu dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, Sang Juru Selamat yang Engkau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan dan bukalah hati kami untuk mengenal Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel, dan Saron akan diberikan kepadanya.
orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai pada waktu itu. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan.
seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik semua? Baik itu apa? Mumpung ada anak-anak SD Saverius 9, saya ajari satu gerakan. Baik itu bahagia, aku ikut Kristus. Apa baik itu? Bahagia, aku ikut Kristus. Jadi nanti kalau saya tanya, apa kabar? Jawabnya sambil bergerakan. Ulang. Ikut Kristus. Apa kabar? Baik, bahagia, aku ikut Kristus. Semua bahagia? Bahagia ikut Kristus? Semua bersukacita? Hari ini kita diajak oleh gereja untuk bersukacita. Pada hari Minggu Advent yang ketiga ini, gereja mengajak kita untuk bersukacita, untuk berbahagia. Kita merayakan Minggu Gaudete, itulah sukacita. Bersukacita bukan karena hidup kita itu tidak ada masalah, tetapi sukacita karena Tuhan sudah dekat. Kehadiran Tuhan semakin mendekat. Yang kita nantikan yakni Kristus sendiri sudah mendekat. Inilah sukacita yang juga kita bangun. Sukacita sekali lagi bukan karena kita tidak punya masalah, tetapi karena ada harapan. Dan dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara tadi dikisahkan, dalam kondisi sulit itu ia mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, benarkah engkau yang akan datang itu? Dan haruskah kami menantikan yang lain? Ini sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi yang diajukan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia dalam penjara, ketika ia dalam penderitaan. Bukan berarti Yohanes Pembaptis itu kurang imannya, bukan berarti Yohanes Pembaptis itu tidak percaya akan Kristus yang sudah ia dengar, yang sudah ia lihat karya-karyanya. Tetapi Yohanes Pembaptis ingin memastikan bahwa Yesus yang ia lihat, yang ia baptis, yang juga sudah berkarya itu sungguh-sungguh Mesias. Ini sebuah pertanyaan manusiawi dari Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman yang sama barangkali juga kerap kita alami. Bagaimana pengalaman mempertanyakan atau pengalaman keraguan-raguan yang barangkali muncul dalam diri kita. Misalnya, saat doa-doa kita belum dijawab, atau ketika kita mengalami masalah yang belum kunjung selesai, atau ketika hidup kita itu terasa berat, kita barangkali muncul pertanyaan dalam diri kita, Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh hadir atau tidak? Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai aku atau tidak? Ini sebuah pengalaman manusiawi, ini sebuah pengalaman di mana kita sendiri mengalami, bahkan mungkin merasakan Tuhan begitu jauh dari kita. Nah, kita melihat bagaimana reaksi Yesus sendiri terhadap pertanyaan Yohanes Pembaptis, juga mungkin juga kita bisa terapkan dalam diri kita tentang bagaimana jawaban Yesus ini. Yang menarik adalah bahwa Yesus tidak menjawab dengan kata-kata yang panjang. Dia tidak berkata dengan langsung mengatakan, aku ini Mesias, aku ini benar Tuhan yang kamu nanti-nantikan. Yesus tidak menjelaskan itu. Tetapi Yesus justru berkata, lihatlah apa yang terjadi.
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin menerima kabar gembira. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus di sini? Yesus mau mengajak Yohanes, juga mengajak kita semua untuk melihat karya Allah yang nyata, untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks itu, Yesus mau mengajak Yohanes untuk melihat apa yang dilakukan sendiri oleh Yesus. Saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini juga sejalan dengan nubuat Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa padang gurun akan bersukacita, yang lemah akan dikuatkan, yang buta akan melihat, dan yang tertindas akan dibebaskan. Apa artinya? Dalam hal ini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan Allah bukan sekedar janji, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Inilah alasan kita untuk bahagia. Inilah alasan kita untuk bersukacita. Pesan ini juga ditujukan kepada kita semua. Kadang kita berharap bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan cepat dan jelas, dengan instan. Tetapi seringkali Tuhan bekerja lewat hal-hal yang sederhana. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita karyanya melalui orang lain, melalui kekuatan-kekuatan untuk bertahan, bahkan juga melalui pengharapan-pengharapan kecil yang tidak pernah padam di dalam diri kita. Inilah seringkali cara-cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Meskipun seringkali tidak segera menjawab doa-doa kita, tetapi tanpa kita sadari, melalui pengharapan-pengharapan itulah Tuhan bekerja. Oleh karena itu dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus juga mengingatkan kepada kita, bersabarlah, teguhkanlah hatimu, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari, melalui sabda ini Yakobus juga menegaskan kepada kita supaya kita tidak diminta untuk pura-pura kuat, tetapi kita diajak untuk setia dan bertahan terus-menerus di dalam pengharapan. Oleh karena itu, saudara-saudari, ada dua permenungan bagi kita menjelang akhir masa Advent ini yang ingin saya tawarkan kepada Anda semua. Yang pertama, melalui bacaan-bacaan hari ini, mari kita juga tidak takut untuk hidup kita. Jangan takut dengan keraguan-raguan dalam diri kita, tetapi tetaplah terus berharap. Seperti Yohanes Pembaptis, kita boleh lelah, kita boleh bertanya, bahkan kita boleh ragu-ragu. Akan tetapi yang utama adalah jangan berhenti pada itu. Jangan berhenti untuk berharap, jangan berhenti untuk terus percaya. Tuhan tidak menjauhkan. Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, dampingilah mereka agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah mereka dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Ya Bapa, hiburlah mereka melalui kasih dan perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa, semoga masa Advent ini menjadi masa saat kami menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu bagi kami yang takkan berkesudahan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mensyukuri ulang tahun mereka. Bapak Yusuf Evol yang berulang tahun ke-66, Frater Mario Fransio Neki Jaba yang berulang tahun ke-20, dan juga kami bersyukur bersama Uskup Emeritus kami yang berulang tahun kelahiran dan imamat. Semoga Engkau senantiasa meneguhkan saudara-saudari kami ini dengan rahmat yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga serahkan saudara kami Robertus Erik Cantona ke dalam tangan belas kasih-Mu. Ampunilah dosa-dosanya, berilah kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga, dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menantikan kedatangan putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi, sehingga layak menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, ku aturkan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga melalui persembahan ini kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kedatangan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati, yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami, Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun devosional tahun Ardas yang keempat. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak dan di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin dikuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini, kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam berziarah menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal gladi bersih semua petugas misa Natal. Berikut adalah jadwal pelaksanaan gladi bersih untuk semua petugas liturgi. Gladi bersih dilaksanakan pada pukul 19 di gereja. Hari Senin, tanggal 15 Desember, untuk petugas liturgi misa Natal yang pertama. Hari Selasa, tanggal 16 Desember, untuk petugas liturgi misa Natal yang kedua. Hari Rabu, tanggal 17 Desember, untuk petugas liturgi misa Natal pagi. Silakan PAIC petugas bisa mengkoordinir anggotanya untuk bisa hadir. PAIC Ibu Ambar. 2. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Bernardus Felix Effendi, putra dari Bapak Johannes Ruslan Effendi dan Ibu Irina Kristinawati Suciati, warga lingkungan Santo Petrus II, dengan Feni, putri dari Bapak Marto dan Ibu Sumiati, tinggal di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Pelajaran komuni pertama. Telah dibuka pendaftaran pelajaran komuni pertama. Syarat peserta adalah telah berusia 10 tahun saat pelajaran dimulai dan sudah dibaptis secara Katolik atau diterima dalam gereja Katolik. Link pendaftaran dan formulir pendaftaran silakan diambil ke sekretaris lingkungan masing-masing. PAIC Ibu Evinta. 4.
penerimaan dana minggu yang lalu. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menambahkan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Bapak Ibu masuk ke gereja atau ke plaza, di bagian bawah di depan itu sudah ada kotak. Itu dimaksudkan untuk meletakkan botol-botol bekas yang dari botol-botol minuman apapun jenisnya. Maka silahkan kalau ada botol-botol yang kiranya juga sudah habis isinya, diletakkan di sana. Supaya kita juga semakin membantu upaya kita menjaga lingkungan kita supaya tidak tercampur dengan sampah-sampah yang lain. Maka di sana silahkan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Terima kasih atas kebersamaan kehadiran Anda dalam perayaan Ekaristi ini, secara khusus bagi para petugas liturgi, misdinar, prodiakon, pemazmur, lektor, kemudian petugas tata laksana dari Ibu-Ibu Santa Monica dan Legio Maria, dekorasi dari lingkungan Teresia dan tim dekorasi paroki, juga kepada petugas multimedia yang telah membantu kelancaran, dan secara khusus kepada kelompok KUR dari SD Saverius 9 Palembang. Terima kasih atas suaranya yang merdu, yang indah, semoga tidak kapok untuk bertugas di sini. Saya kira itu, mari kita sekarang akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.